Udah mulai nih ya. Mungkin nyatetin drafting phase-nya dari RRQ Hoshi yang kali ini belum kita lihat apakah berada di blue side atau di red side. Tapi untuk sekarang setidaknya kita bisa melihat bahwa RRQ memilih second pick. Dan Freya itu dia. Langsung bos kena. Coach Cascute dan Coach NMM. Ini langsung. Memang benar-benar memperhatikan bahwa sebongkah respect itu penting sekali adanya. Jadi ban aja Freya-nya karena Freya Godlane dari Keep Best Gaming memang sangat-sangat menyusahkan. Ya, jadi itulah tugas dari para coach juga ya teman-teman ya. Mereka emang memantau juga. Mantau. Tim lawan ini mereka pakainya apa aja. Jadi langsung respect aja, udah respect. Respect aja. Dan itu dia. Dengan adanya respect terhadap Freya Matilda Chip, mereka menutup hero-hero rotasi. Mereka menutup juga hero yang tentunya bisa membawakan Alpha sebagai jangkar permainan dari Keep Best Gaming. Tapi first pick, apakah akan langsung mengamankan Alpha? Karena dilihat dari sekarang nih Alpha akhirnya terlepaskan ya Pak Bulung. Yap. Setelah dari tadi di ban gitu kan. Oke. Ini dia satu hero pertama dan Suyo yang menjadi pilihan untuk KBG. Bruno. Langsung Prof. Langsung Udah, Prof. sih. Ya udah kelihatan gak sih dari 6 pertandingan sebelumnya. Ini dua hero Bruno, Zushin merepotkan. Jadi udah langsung ambil aja kalau begini. Ini dari dua draftnya aja ya. Udah terlihat jelas bahwa memang dari Bruno dan Zushinnya akan sangat-sangat menjadi alasan kenapa Ya. RRQ akan bermain ofensif. Nah, tinggal depannya lagi nih. Idok nanti mau pakai apa lagi? Ya. Atau Idok beserta dengan Dairen ini akan ngebadanin banget kah? Atau akan seperti apa lagi? Karena sebelumnya kita juga udah ngelihat pattern permainan dari Falcon dengan deretan hero yang kayak gini juga. Buat sekarang kalau misalkan masih mau pakai hero bantalan di frontline ya, Hylos masih open sih Pak Pulung masalahnya. Iya, Hylos masih ada kan sejauh ini. Hylos masih ada, Gatot Kaca masih ada untuk bisa engage ke lini belakang. Tapi dengan adanya Suyo, seenggaknya ini membuka potensi kalaupun Alpha ada, kayaknya nggak akan jadi masalah. Hilda, diamankan Alpha kah? Langsung di-secure untuk Sujin? Oke, langsung kah? Karena menurutku ya, kalau ngomongin soal Alpha, Alpha lumayan ngejawab loh untuk Suyo. Dia juga cukup ngejawab untuk Hildanya juga. Nggak akan ada masalah harusnya. Oke. Satu hero terakhir sebelum nantinya dua lanjutan dan bisa dihilangkan pula. Karena sejauh ini belum ada satu jungler yang bisa diamankan oleh pemain dari RRQ. Tapi Fredrin Prof. Fredrin loh. Sujin kembali menggunakan Fredrin. Ini kayaknya buat ngejawab si Hildanya nggak sih? Bisa. Jatuhnya. Dan kayaknya dengan pemilihan ke arah Fredrin Pak Bolong, ini tuh dari RRQ draftnya mau bermain ke arah Skylar. Mereka mau memberikan semua resource-nya, area jungle, monster minion, dan bahkan segala macamnya untuk Skylar sebagai damage dealer utamanya. Jadi nantinya damage deal-nya akan semuanya diberikan kepada Skylar. Yang penting lini belakangnya itu aman dan Granger ditutup. Karena biar tidak ada pokingan damage sebelum teamfight, apalagi dengan adanya Fredrin ya. Kalau misalkan darahnya setengah dipaksa teamfight, Suyo bakal lebih mudah untuk bisa menumbangkan Fredrin tersebut. Yap. Fredrin di sini, Prof. Dengan tidak adanya ban terhadap Fredrin seharian ataupun jauh ke belakang inilah, kecepatan apa enggak ini? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Malah aku merasa kalau misalkan emang nanti ada kemungkinan Fredrinnya muncul sekalipun, yang ditakutkan malahan mereka malah membuka kuncinya gitu loh. Bisa jadi Arlotnya menurut aku di sini Oke. yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini dia Sujin dan Saksa. Ini kebetulan ya, kedua-duanya pernah bermain bersama dengan Sasa dari Malaysia. Jadi ya bisa dibilang mereka pernah sharing experience, dimana Saksa dan Sujin juga bisa dibilang atau ada fun fact-nya bahwa mereka tuh sering dimarahin sama Sasa katanya. Ya, Tapi kan wajar, akhirnya senior. jadinya kayak begini. Jadi, nah itu teman-temannya jangan mengira orang galak itu apa ya, beneran galak atau jahat gitu ya. Bisa jadi dia tuh emang mau ngasih tahu yang benernya tuh gimana, kayak gitu teman-teman ya. Kalau ini Dairen nggak capek apa senyum terus dia selama drafting itu ya? Nah lihat itu Dairen nggak senyum. itu fotonya. Itu foto nggak gerak Pak kalau foto. Krek, nah gitu. Ah kalau Dairennya tuh itu emang begitu Pak. Tuh. Dia tuh emang senyum gitu loh walaupun dia lagi diem. Bagus dong kalau diem aja senyum. Gimana? Ya maksudnya dilihat dari jauh tuh kayak oh senyum ramah gitu. Kayak gitu ya? Iya, tapi Gitu dong. Kaja sudah dibuang pula. Kaja yang sudah dibuang menandakan bahwa mereka menghindari play dari Beatrix Kaja yang bisa merepotkan dan juga menghancurkan bagaimana kestabilan ya dari permainan yang bisa dibawakan oleh RRQ dengan melakukan 5-man team fight
Dan dari sisi lainnya, kalau dari yang aku lihat untuk sekarang, karena Povi sudah di-ban, ini jatuhnya kayak target ban aja untuk Dairon. Seperti kita tahu ya, secara statistik, Dairon individualnya bagus, tapi secara keseluruhan nih, dari wildcard, Povius tuh win rate-nya kecil. Di M6-nya only. Di M6-nya only. Satu hero terakhir. Ya. High loss. High loss. Nah, mereka menghindari untuk hero-hero jangka panjang untuk team fight. Lihat sama-sama reset sudah terlihat ya Sama-sama dari itu masing-masing coachnya. Sudah terlihat jelas. Reset yang berjalan baik sejauh ini. Selamat drafting pass. Ya, selamat drafting phase. Masih aman-aman aja, masih stabil-stabil aja. Dan Chow. Untuk Idok Idok bermain Chow, Prof. atau untuk Dairon? Weh, Iya kan? Masih fleksibel atau jangan-jangan Daironnya yang malah membawakan Fredrin. walah. Sehingga junglernya nanti akan beda lagi. Bisa Hayabusa, bisa Alpha juga. 3 hero depan yang penting Bruno-nya aman. Tapi menurutku ya kayaknya Fredrin bakal stick di Jungler. area jungle sih. Dengan tujuan dia ingin memenangkan Battle of Retribution. Yap. Untuk Lord Dance-nya juga akan jauh lebih nikmat lagi. Walaupun ini di hero lawan juga ini Hilda akan sangat-sangat ngacak-ngacak banget dah. Ah, Ini ini Hildanya mau ke XP apa mau ke Roamer nih? Hilda. Hilda kayaknya XP sih. Itu dia Beatrix yang dibawakan dan juga Beleric. Pohon akhirnya muncul di Land of Dawn Yap. di M6 dengan debutannya yang cukup Wah. menarik ya kalau kita lihat sekarang dari Beleric. Ini andai tadi tidak ada Kaja yang di-ban, Prof. Dan mereka tetap ingin menggunakan Beatrix. Kaja Beatrix combo lama. Iya. Wow. Dan ternyata jawabannya adalah Cici. Di sini Dairon ingin memenangkan pokingan damage ketika melawan Win Return. Oke. Iya, mau nggak mau Fredrinnya akan tetap di area jungle dan ini dia draft yang komposisinya solid banget. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di late game Skylar. Dan mereka akan bermain bersama dengan Bruno karena Bruno adalah damage dealer utama yang ingin dibawakan oleh RRQ Hoshi sehingga Setsujin hanya menjadi bantalan, hanya menjadi frontline, hanya menjadi tubuh tebal di depan Yap. agar semua damage tidak menuju ke arah belakang yaitu adalah Rins dan Sujinnya hanya akan berkorban demi Skylar. Oke. Karena ini match pertama untuk tim ID ataupun dari regional di RRQ Hoshi ya. Sebelum nanti kita melihat lagi di match selanjutnya ada tim Liquid ID. Tapi untuk sekarang coba dulu di kolom komen di spam dulu love orange-nya itu. Love orange-nya coba di kolom komen. Hey, Boleh di ya. spam dulu teman-teman ya. Coba itu mana ini Kingdom di luar sana katanya Kingdom solid. Coba love orange-nya dulu. Hey. Coba tunjukin ke kita teman-teman karena sesaat lagi inilah dia match ke-7 dari ronde 1 Swiss Stage. Hari yang pertama dari M6 Swiss Stage yang tentunya sudah menemukan banyak korban dan semoga RRQ bukan salah satunya untuk menuju ke podium 01 melainkan menuju ke 1-0. Jangan ke 01 ya, jangan. Udah banyak di sana, udah ngumpul. Oke, Idok tadi memberikan efek kejut. Mulai maju ke area terdepan, tapi sekarang Rins-nya pun diusir cukup jauh ke area belakang. Oke, clear yang cukup masif nih dari pertukaran damage-nya. Tapi lagi-lagi, karena Tracy di sini memiliki durability juga dan bahkan serangan pasif yang bisa menimbulkan efek yang cukup traumatis juga. Melihat dari emblem, pemilihannya menuju ke arah Firmness, Tenacity. Jadi tentunya Tracy tidak bermain dengan rotasi, Pak Pulung. Yep. Dia bermain dengan daya tahan tubuh yang begitu luar biasa. Ini juga Kingdom mantep di kolom komen. Terima kasih buat kalian ya. Yang memang stay, yang memang tetap setia dan juga jempolnya ngetik yang baik-baik. Yang baik-baik aja. Mantep banget kalian ini ya. Betul sekali. Best gaming. Weh, Rins ya. Ada flicker yang sudah sempat dikeluarkan. Hampir saja Rins mendapatkan tekanan yang cukup berbahaya. Namun pada berbeda, ada 1v1 situation antara Beatrix dan juga Bruno. Masih nggak berhenti pressure-nya dari Keep Best Gaming. Mereka benar-benar mengusir Rins agar nanti Rins ya tidak mendapatkan level 4. Dan gak cuma itu, tidak ada flicker di turtle yang pertama. Yep. Dan Saksa mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke dalam rumputan. Ngecek siapa yang ada di dalam area rumputan Sujin. Masih level 3. Saksanya kembali berhasil untuk bisa mendapatkan tambahan nutrisi. Oke, Sujinnya stuck di level yang ketiga. Dan monster jungle-nya habis. Ini dia mimpi buruk para pemain dari Fredrin Papulung. Wah. Di mana dia tidak mendapatkan level keempat. Di mana di turtle 1 mau nggak mau
dia harus sabar terlebih dahulu menunggu mendapatkan ultimate dari Abraxas Wrath. Galak pisan ini early gamenya dari Keep Best Gaming ya teman-teman. Namun di tempat berbeda Tracy langsung saja dikejar-kejar. Ada satu orang yang benar-benar dikerek habis-habisan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill yang pertama. Dan first blood menjadi milik Skylar. Dikasih ke Skylar sebuah decision yang matang sekali dipersiapkan oleh RRQ Hoshi. Ganking menuju ke area dari gold lane agar Skylarnya berhasil untuk mendapatkan satu pundi-pundi gold tambahan dari first blood. Waduh. Keuntungan yang cukup ketika ditukarkan dengan adanya Turtle. Tapi untuk sekarang apakah Turtle-nya mau dilepaskan? RRQ Hoshi juga masih mencoba untuk reset Turtle-nya. Biar nanti Sesujin bisa take over dari objektif tersebut. Dan kesempatan itu ada gitu loh Prof. Berhasil tadi beberapa player dimiliki oleh RRQ untuk bisa ngedelay pemain-pemain dari KBG untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Coba lihat mulai terpisah karena beberapa player dimiliki oleh KBG. Sementara sekarang ada satu pergerakan dimiliki oleh Rich yang tadi mendapatkan cara dari Beleric. Tapi Beleric terlalu berbahaya. Dan Turtle-nya berhasil didapatkan untuk kali ini. Tracy-nya berhasil aja dilenyapkan kembali. Hanya saja Keep Best Gaming. Ada beberapa pemain yang tertinggal di bagian belakang. Waktunya untuk mereka bisa membabat habis siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Idok yang malah menjadi korban tertangkap basah satu player lagi. Dan apa yang terjadi? Hey! Dalam keadaan seperti ini team fight. Untungnya dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dan Rins mendapatkan bonusnya juga 203 KDA yang sangat-sangat manis. Didapatkan dari RRQ Hoshi. First itemnya sekarang Hasklaw di menit yang ketiga. Membuka potensi bahwa nantinya akan ada play zoning out di area gold lane-nya. Oke. Ada sedikit tadi ya, mungkin Hellcard numpang lewat kayak tadi. Wah, makanya bahaya Hellcard kalau udah ultimate ya. Agak ngerepotin Slaying of Dawn memang. Agak keren. Namun di bagian bawah, hey, what? Skylar, tertangkap basah, apa yang terjadi? Idok gagal tadi seperti memberikan sebuah backup terhadap Skylar. Iya, Skylar pun belum sempat untuk menggunakan satu flickernya, masih ditahan terlebih dahulu. Dan dengan kemenangan Turtle, sebenarnya dari segi gold Pak Pulung, udah mulai ada gap goldnya, 500 gold aja. Tapi jujur, melihat kali ini dengan adanya ganking ke arah Skylar, yang kebuka untuk pattern farmnya lebih bebas adalah Belexi. Walaupun mungkin Belexinya tumbang, tapi setidaknya di sini ya ada pertukaran juga dari Skylarnya yang dimana dia mendapatkan 2 kill. At least dia menang secara individual. Yap, itu deh. Tracy juga cukup sulit ya Prof ya. Cukup sulit untuk bisa mendekat, untuk bisa membuka lagi ke dalam satu area dan memberikan impact-nya. Tapi bisa jadi pedang bermata dua juga nih Tracy Pak Pulung. Iya, kalau memang takutnya ketika ditarik malah lagi ngumpul RRQ-nya. Betul itu dia. Dipegangin semua nih sama si pohon nanti. Oke, ini dia deretan-deretan. Belexi udah berhasil mengamankan karena satu wave minion mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dan win return. Kembali menuju ke arah landingnya, The Dyren yang menjadi targetnya. Ya, dengan Cici ini otomatis pokingan damage-nya akan lebih strong. Dan udah War Axe juga, mana dia akan memberikan damage tambahan ketika stack-nya udah maksimum. Dan untuk Saksa, dia terkena zoning out yang begitu luar biasa. Tapi wah, oke, dibanting Tracy akankah berada tepat di tengah-tengah dan benar saja membuat sebuah barricade secara tidak langsung agar tidak ada yang mau mendekat, tapi ternyata pada berbeda. Ternyata berhasil diamankan, bahkan Tracy-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan Dyren-nya mendapatkan satu poin kill tambahan tadi untuk timnya. Tumbang di depan sendirian tanpa ada trade. Tracy menjadi korban kali ini. RRQ Hoshi makin leading lagi, tapi untuk sekarang mereka ingin memaksa mendapatkan mid lane turret. Mereka sudah menghadirkan Skylar juga, hanya saja minionnya tidak ada. Sakit banget dan winner return. Akankah bisa untuk menyelamatkan diri karena... Solo kill? What? Solo kill? Oke. Dari Dyren. Karena vengeance yang dia bawakan. Dan Saksa yang menjadi korban ternyata membuat keuntungan makin berlipat ganda Pak Pulung sekarang keadaannya. Dan lihat Dyren. Dyren, what? Untuk mendapatkan 2 solo kill. Let Dyren membuktikan kelasnya. Wow. 2 solo kill dan masih mau pressure lagi. Masih ingin lebih, The Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Dan Tracy akan menjadikan target utama dari RRQ. Coba lihat Tracy-nya berusaha untuk bisa pulang menuju ke arah rekan-rekannya. Tapi apa yang terjadi? Karena itu pada berbeda. Ditarik lagi ke arah belakang. Dan Tracy menjadi korban, menjadi milik dari Skylar. Pressure-nya tidak berhenti. Keuntungannya tidak juga berhenti. Dan RRQ Hoshi sekarang leading 3000 gold. Mereka akan terus mendobrak paksa Keep Best Gaming agar mereka tetap berada dalam keadaan leading. Mereka tetap ingin mendapatkan keuntungan dari objective play. Dan dengan keadaan dari Fredrin, objective play tersebut akan makin lebih mudah lagi. Karena sekarang keadaannya
semenjak sudah ada Thunderbelt, Setsujin tidak mudah untuk di pick off. Betul. Terlalu mengerikan juga ya Cici. Belum lagi Cici untuk sekarang dengan level 9-nya bisa dibilang unggul dari beberapa player yang ada di Keep Best Gaming. Jadi ya udah enak banget nih Prof. Iya, Untuk dia bisa nge-zoning siapapun sih lebih tepat. Nge-zoning enak banget deh. Ya nih, Tracy juga mungkin akan jadi korban ya. Karena seperti kita tahu juga bahwa damage dari Yoyo-nya itu berdasarkan persenan dari HP lawannya. Semakin tebal HP lawannya, semakin besar juga damage yang bisa diberikan. Tracy akan menjadi korban tersebut. Oke. Ada win return-nya di dalam rumputan. Tracy. Akankah dia berhasil untuk bisa kabur bersama menuju ke arah karena The Wave Dragon mendapatkan ke arah Saksa, tapi Saksa sedikit lagi tersisa. Saksa benar-benar disiksa hingga membuat mereka kehilangan jungler dari Keep Best Gaming beserta dengan Tracy yang lenyap pula. 4.000 gold, mereka masih ingin mendobrak paksa ke area mid lane. Dan kali ini team fight Rin mau dilanjutkan lagi. Rins menjadi orang terdepan, untungnya Rins masih bisa selamat di tempat yang berbeda. Hei, dikeroyok habis-habisan dan mereka Ararkiosi mendapatkan satu otot di area mid dan Skylar harus pergi dari tersebut. Begitu menyakitkan satu terakhir, tapi Skylar berhasil langsung diamankan oleh win return. Trade dan wipe out sebenarnya. Karena 5 member dari Keep Best Gaming tumbang seketika. Dan sekarang dengan keuntungan yang masih belum dilepaskan Dairon 406. Dia benar-benar tidak terhentikan, makin lebih kuat lagi ketika nanti dia akan memiliki Blade Armor dan Setsujin. Sekarang sudah memiliki Guardian Helmet. Tinggal di Lord Dance-nya aja. Karena Rins juga sudah memiliki Glowing One plus satu lagi Clock of Destiny. Menunggu mungkin Sky Pierce yang akan menjadi item selanjutnya dari Rins. Agar dia bisa menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakang. Karena sekarang dengan Brave Smite dia punya regen HP yang begitu deras. Oke. Luar biasa. Idok juga dari tadi kayaknya mau nendang siapapun kayak nggak ada yang benar-benar menghalangi ya Prof ya. Masuk mah masuk, tendang mah tendang. Ada aja rusuk yang patah tadi. Ya udah pasti sih. Terus sekarang ketika kita melihat bagaimana keuntungan 5.000 gold lead RRQ. Tinggal menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan dari segi pushnya, minion management, dan tentunya mendobrak bagaimana pertahanan dari Keep Best Gaming. Passive turret yang nantinya akan mereka hancurkan satu demi satu. Ketahuan Tracy tadi. Loh, coba kita lihat-lihat ini. Oh, pemain dari KBG nih ya. Ya, Keep Best Gaming. Keep Best Gaming ini. Sekarang kalau kita lihat dari RRQ Hoshi, mereka akan coba bergerak ke bottom lane dulu, baru mereka nanti akan bergerak ke mid lane dan menuju ke top lane. Pasif bawah sudah hancur, mid lane next. Oke, ada di area mid, inner turretnya berusaha untuk langsung ditumbangkan dan benar saja coba lihat pergerakan dari Setsujin menjadi orang terdepan. Setsujin bersiap untuk bisa menghantarkan efek taunt yang begitu menyakitkan dan ada pergerakan tadi dari beberapa player yang memiliki oleh kita win return menjadi korban kedua. Satu ditukarkan dua dan kali ini Idok yang mendapatkan keuntungan juga walaupun harus tumbang. Sementara Pressure gak berhenti sama sekali. Lihat bagaimana Lord yang pelan tapi pasti dan Sudota. Sakit banget tadi. Tendangan dari Bruno hingga menghantarkan berjuta-juta damage dan sekarang Galaxy-nya pun tidak akan bisa berbuat apapun. Satu yang terakhir yang membuat tadi elemen pun lejap seketika dan Tracy sekarang apa yang bisa dia lakukan karena sendirian terjebak. Bahkan ada pergerakan dari win return sudah langsung disikat-sikatin lagi. Ada pergerakan dari darah dan lejap seketika. Wipe out untuk kedua kalinya RRQ Hoshi akan memaksa lewat bottom lane, lewat top lane, tapi kali ini harus ditahan terlebih dahulu. Saksa kembali ke Land of Dawn, dan kali ini RRQ, akankah mereka memaksa untuk mendapatkan base-nya? Yap, sudah berkumpul 3 player dari Keep Best Gaming. Akankah tetap dipaksakan oleh pemain dari RRQ dan ternyata tidak? Mereka turunkan sedikit ya. Mereka tidak bisa memaksa karena ada Bennett Rage barusan dari Galaxy. Sehingga keputusan cukup bijak untuk mundur ke arah belakang, membiarkan kali ini Lord terlebih dahulu yang mungkin akan mereka amankan sebelum mereka memaksa melakukan push selanjutnya. Lord pertama apa Pulung? Lord pertama, tapi 3 base turret sudah hancur semuanya. Keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda RRQ Hoshi leading the game. Yap, ini Lord bertamu udah enak ini, main masuk-masuk aja nih. Jadi udah tinggal ditabrak lagi sih bareng sama Lord. Lah. Karena mereka tinggal manage minion sampingnya aja kan. Untuk sekarang. Nih Dok nih ngeliat dari kejauhan nih. Sekali ya ditendang itu udah sambil teriak diganyang udah ya. Maju itu teman. Kayaknya emang nungguin flickernya Idok juga kali ya. Karena tadi targetingnya udah tepat banget. Minim Purify juga. Cuma ada LMU yang dimana dia punya Purify di sana. Tapi jujur, sekalipun Purify digunakan, aku tidak merasa kalau misalkan Idok harus banget nge-kick ke arah dari Valentina. Yap.
Karena siapapun yang ditendang untuk sekarang juga sama aja. Ditahan dulu nih, reset. Baru ada pengumuman, Lord and Henge. Boleh? Nah. Belum. Sabar. Sabar. Bisa sabar nggak Skylar? Lord and Henge. Jangan sampai kususul ke Malay ya. Dairen juga bagus. Bantu dulu itu. Bantu dulu Le ya. Mantap kali kau nih. Oke, dengan sekir objektif dan memang tidak ada yang bisa mendekati tentunya. Rins Oke. inisiasi. Dan Rins di bagian belakang Idoknya bersiap untuk bisa mendapatkan ke arah satu play dan ini dia Ganyang dan benar saja Belaxi menjadi korban tapi ternyata Belaxi masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda tapi Tracy menjadi satu korban yang berbeda. Idoknya di tempat yang lain win returnnya tidak tahu mau kabur ke arah mana lagi karena triple kill masih didapatkan pula oleh Bruno ataupun Skylar. Tersisa 2 member dari Keep Best Gaming. Best terbuka dan Flicker lagi. Oke, ini mau pergi ke arah mana? Wave minion masuk, mulai begitu menyakitkan dan terwipe out lah sudah. Di kolom komen ramaikan FIFA RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan melawan Keep Best Gaming dan melaju ke podium 1-0. Permainan team fight tanpa henti, permainan team fight yang tajam dan memenangkan early